Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qabilit tawli syadidil iqabi zit taul la ilaha illa wa ilaihil masir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi qad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada billah haqqa jihadih. Allahumma shalli wa salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Faqad qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kitabi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ajarana Allah wa iyyakum minad dhalalati wan nar ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah. Pada hari yang mulia ini, di rumah Allah yang agung ini, khatib ingin menyampaikan tentang tema khutbah kita adalah saksi-saksi yang tegak nanti menyaksikan setiap perbuatan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, baik halayak orang ramai maupun kita dalam keadaan kesendirian, itu nanti banyak saksi yang menyaksikan kita, banyak saksi yang melaporkan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama Allah Subhanahu wa taala merupakan saksi apa yang kita perbuat selama hidup kita, apakah itu kebaikan maupun itu keburukan. Kata Allah, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah itu selalu mengintai, memperhatikan, mengamati tingkah laku kita, gerak-gerik kita, perbuatan kita, apa yang didengar oleh telinga, yang dilihat oleh mata, apa yang dikelik oleh jari jemari. Di ayat lain Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Allah, Rabbmu, selalu mengamati, senantiasa mengawasi perbuatan kita, dimanapun kita, kapanpun waktunya. Dan yang kedua yang merupakan saksi kepada setiap perbuatan kita, setiap perbuatan hamba kelak nanti di akhirat di hadapan Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam surah Nisa, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Maka bagaimanalah bila mana kami datangkan dari setiap umat merupakan saksi. Kata Allah, waji'na bika ala haula syahida. Dan engkau ya Rasulullah merupakan saksi terhadap mereka, terhadap setiap umatnya, setiap kita. Rasulullah menyaksikan kelak nanti di hadapan Allah, apakah kita berbuat kebaikan atau keburukan, berbuat bid'ah atau berbuat sunnah. Rasulullah merupakan yang kedua saksi setelah Allah di hadapan Allah tentunya kelak. Liyakuna ar-rasulu alaikum syahida, kata Allah, agar Rasulullah SAW itu merupakan saksi terhadap kalian kelak nanti di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati dan berkahi Allah. Kemudian yang ketiga, yang tentunya merupakan saksi setiap perbuatan kita, yang kita kelak nanti di sana tidak bisa mengelak, tidak bisa berkutik di hadapan Allah, adalah
malaikat pencatat amal. Malaikat yang selalu mengikuti kita, yang selalu mengawasi apa yang kita ucapkan, apa yang didengar oleh telinga kita ini, apa yang diklik oleh jari jemari kita, kemana kaki kita melangkah, semua kelak nanti akan tercatat di setiap catatan amal kita oleh malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf, ayahsabuna annama la nasma'u sirrahum wa najawahum. Apakah mereka menganggap setiap perbuatan yang mereka lakukan, baik di halayak orang ramai atau apalagi dalam keadaan mereka kesendirian, dalam keadaan sepi-sepi, kami tidak mendengarkan, tidak melihat, tidak memperhatikan apa yang mereka lakukan? Kata Allah, bala, tentu, warusuluna, dan utusan kami itulah para malaikat, ladaihim yaktubun, akan mencatat, menulis setiap apa yang mereka perbuat, kata Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak nampak, tidak melihat, tapi yang pasti ucapan kita, tingkah laku kita, yang diperbuat oleh tangan, yang didengar oleh telinga, semuanya akan dicatat oleh para malaikat pencatat amal. Kata Allah dalam surah Qaf, idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Tatkala, di saat dua malaikat mengawasi, mengiringi mereka, baik yang di sebelah kanan maupun sebelah kiri, selalu mengawasi mereka. Malaikat pencatat amal, malaikat yang selalu mengintai, mengawasi perbuatan kita. Tidak ada yang terlepas dari catatan mereka, apapun yang kita perbuat, apakah itu kebaikan maupun keburukan, selalu mengawasi kita. Mereka tidak pernah lengah, mereka tidak pernah lalai. Tidak ada yang terlepas satu ucapan pun apa yang kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang terucap dari lisan kita, apapun yang terkeluar dari mulut kita, apapun yang kita ucapkan, kata Allah, dari ucapan, apakah itu keburukan atau itu kebaikan, apakah itu berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, perkataan yang baik, setiap yang terucap dari lisan kita, ladaihi raqibun atid, kata Allah. Di kiri kanan kita ada namanya sebelah kanan raqib, ada sebelah kiri adalah atid. Raqib pencatat kebaikan khusus, ada catatan kebaikan. Atid pencatat keburukan. Semuanya nanti akan dinampakkan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan suruh kita baca, Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba, kata Allah. Bacalah catatan amalmu ini, cukuplah hari ini saya yang menghisapmu, kata Allah. Bila mana kebaikan-kebaikan yang kita baca di hadapan Allah, bangga kita, senang. Tapi kalau keburukan-keburukan, sungguh kita sangat-sangat malu. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat, semoga diberkahi dan dirahmati Allah. Jadi malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amal kita tidak pernah lengah, teledor dari mencatat setiap apa yang kita lakukan. Bahkan nanti orang-orang pelaku dosa, pelaku maksiat, yang kerjanya selama hidupnya dosa, 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 dan dosa, mereka akan
menyesal, aduhai ya wailatana, binasalah kita, celakalah kita, kata mereka. Terjadi penyesalan nanti kelak setelah mereka melihat catatan amal mereka, sambil mereka berkata, aduhai, mali hadzal kitab la yughadiru saghirah wala kabirah illa ahsa. Ada apa dengan catatan amal kita ini? Sebesar apapun perbuatan yang kita lakukan, apakah itu kebaikan maupun keburukan, dan sekecil apapun, tidak tertinggal, tidak terlewat, illa ahsaha, kata Allah, semua termaktub, tercatat, taubahnya bagaikan direkam, tidak ada yang terlewat. Karena wala yazlimu rabbuka ahada, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ma zalamnahum walakin kanu zalimun, kata Allah. Allah mustahil, tidak pernah menzalimi hambanya, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka. Allah mencemplungkan, melemparkan hambanya ke jurang neraka, bukan karena kezaliman Allah, tapi karena dosa dan maksiat seorang hamba yang tidak sempat bertaubat kepada Allah. Dan Allah tidak mengampunkan dosa-dosanya. Allah masukkan seorang hamba dalam surga karena rahmat Allah. Masukkan seorang hamba yang bermaksiat, orang-orang kafir musyrik, ke neraka karena keadilan Allah. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah. Bahkan kata Allah, wa inna alaikum lahafizin, sungguhnya atas setiap kalian itu ada malaikat pencatat amal, itulah namanya kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun, mereka selalu mengetahui apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, dan mereka mencatatnya. Tidak sampai di situ, bahkan panca indera kita, bahkan anggota badan kita, anggota tubuh kita menjadi saksi kelak di hadapan Allah, akan melaporkan setiap apa yang kita perbuat. Kata Allah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, di saat lidah mereka yang selalu ngomong dan ngomong menjadi saksi kepada mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa aidihim, tangan yang mereka suka gunakan untuk klik dan mengelik. Apakah yang diklik itu untuk bermanfaat, menguntungkan untuk hari akhirat, atau hal-hal yang tidak senonoh, lebih ringan, hal-hal yang sia-sia, akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Wa arjuluhum bima kanu ya'malun, dan juga kaki-kaki mereka kemana melangkah akan menjadi saksi di hadapan Allah. Apakah itu mata, telinga, lisan, lidah kita, kaki, semua anggota tubuh kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, tempat kita duduk, tempat kita berpijak, bumi tempat kita berpijak dan tempat kita duduk, bahkan sarana-sarana yang kita gunakan untuk bermaksiat ataupun untuk berbuat kebaikan, kelak menjadi saksi di hadapan Allah. Nanti mereka akan melaporkan setiap perbuatan kita. Kata Allah dalam surah Al-Zalzalah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha. Pada hari itu kapan? Di akhirat nanti. Bumi akan melaporkan tentang setiap berita-berita yang dialaminya. Sarana-sarana untuk bermaksiat melapor kepada Allah, sarana-sarana untuk berbuat kebaikan juga menjadi saksi melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh seorang hamba? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Begitu detailnya, begitu banyaknya yang bakal menjadi saksi
kepada Allah Subhanahu wa taala setiap perbuatan seorang hamba. Kalau kita beriman dan yakin tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, pasti kita akan berpikir 1000 kali untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Pasti kita akan bergegas, bersegera, berlomba untuk berbuat kebaikan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa ya najat taibin wa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah. Sebagai penutup khutbah ini adalah setiap orang nanti tidak bisa ngelak di hadapan Allah, tidak bisa berkutik, tidak bisa lari. Sebagaimana di dunia ini banyak orang yang lari daripada kasus-kasus, ya, apakah itu kasus korupsi, kasus mencuri, kasus menipu, dan segala macam kasus. Bisa orang lari karena pandainya bersilat lidah. Tapi jangan harap di akhirat nanti bisa lari dari pengawasan Allah, dari pengawasan malaikat sejak kita hidup, apa yang kita perbuat. Kata Allah dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahim. Di saat nanti di akhirat banyak orang yang lari dari dosanya, perbuatan maksiat yang harus dipertanggungjawabkan. Pada hari itu kata Allah, kami sumpal mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Yang bicara bukan lagi mulut di saat itu, tetapi kaki-kaki mereka bisa berbicara. Allah kuasa, walaupun tidak ada lidah, tidak ada pita suara. Tangan bisa bicara, melapor kepada Allah apa yang diperbuat seorang hamba. Bahkan bukan hanya kaki, tangan yang bisa bicara, kulit yang membalut daging dan tulang-tulang kita ini berbicara di hadapan Allah, melaporkan perbuatan kita. Pemilik kulit akan protes kepada kulit-kulit mereka. Apa kata mereka? Qalu lima syahidtum alaina, wahai kulit-kulit kami, kenapa kalian bisa bicara, melaporkan perbuatan kami kepada Allah? Jawab kulit-kulit mereka, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah lah yang bisa membuat kami bicara. Allah lah yang bisa berikan kemampuan kami bisa bicara, sebagaimana Allah bisa membuat setiap sesuatu bicara. Kata kulit-kulit mereka kepada mereka, karena dialah yang menciptakan kalian sejak zaman dahulu, dan pasti kalian kembali kepada Allah. Kata kulit-kulit mereka kepada pemilik kulit tersebut. Dan kata Allah, wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada alaikum. Ini kapan? Di hari akhirat nanti kalian tidak bakalan bisa untuk berkutik, lari, mengelak dari perbuatan kalian yang harus kalian pertanggungjawabkan, kata Allah. Karena semua anggota badan kalian akan menyaksikan perbuatan kalian. Yashhadu alaikum sam'ukum, termasuk pendengaran. Wa abasarukum, mata akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bahkan wajuludukum, dan kulit kalian menjadi saksi terhadap Allah. Bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah. Oleh karenanya, hendaklah kita waspada dan waspada. Mumpung Allah masih memberikan sisa usia kepada kita, yang setiap kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah, kapan Allah perintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita.
hendaklah kita berpikir 1000 kali sebelum berbuat. Berpikir 1000 kali sebelum apa yang dilihat oleh mata, apa yang diucapkan oleh lidah kita, apa yang dikelik oleh jari jemari kita. Karena semuanya nanti akan disaksikan oleh anggota badan kita, di samping malaikat setelah Allah dan Rasulnya. Inna Allah qad shalla ala nabiyyi qadima wa bada bi nafsi ta'lima wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa dammir a'da'aka ya Allah a'da'ad din wa alif baina qulubil muslimin wa aslih dzata bainahum waj'alna hudatal muhtadin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma surah sudurana lil Islam wa habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma aslih a'immatana wa aslih ulati umurina waj'al baldatina hadhihi baldatan thayyibah rabbul ghafur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.